Pemirsa, Polda Metro Jaya merazia pesepeda yang nekat melintasi jalur kendaraan bermotor di jalur Sudirman MH Tamrin, Jakarta. Pesepeda yang melanggar akan ditilang dengan denda Rp100.000. Ditlantas Polda Metro Jaya menertibkan jalur sepeda di sepanjang jalur protokol Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta. Razia dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama petugas menjaga mulai dari Bundaran Senayan hingga Patung Kuda, sementara tim kedua menyisir arah sebaliknya. Patroli dengan penindakan lisan ini untuk mencegah masih adanya pesepeda yang melanggar melintas di jalur kendaraan bermotor. Jika teguran lisan masih dilanggar, maka polisi akan memberikan sanksi tilang berupa denda Rp100.000. Dari upaya preemptif, kemudian ada win-win solution yang kita berikan dispensasi. Nah, setelah itu, upaya berikutnya adalah upaya preventif. Inilah yang kami laksanakan hari ini. Melaksanakan patroli dan penggiringan kalau misalnya ditemukan masih ada pengguna sepeda yang keluar jalur di atas jam 6.30. Nanti setelah 2 langkah ini kita laksanakan sosialisasi, barulah kemudian kita melakukan upaya-upaya represif atau penegakan hukum dengan tilang. Kalau memang 2 langkah ini tidak berhasil mengendalikan para pesepeda mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sebelum ada penertiban ini, beredar foto-foto viral antara pengendara motor dan pesepeda yang menuai beragam komentar warganet di media sosial. Sejak 3 bulan dimulainya uji coba jalur sepeda permanen terutama di Jalan Sudirman Tamrin, berbagai peristiwa pelanggaran antara pengendara bermotor dan pesepeda banyak terjadi. Antara pengendara bermotor dan pesepeda pun punya argumen dan alasan masing-masing. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial saat mencuri sepeda milik warga dalam kondisi tanpa busana. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV milik warga yang memperlihatkan aksi pelaku pencurian sepeda di Jalan Tembok Baru, Kelurahan 910, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini nekat menjalankan aksinya dalam kondisi tanpa busana. Pelaku melancarkan aksinya pada tengah malam saat pemilik rumah tidak ada di rumah. Aksi pencurian ini sudah berlangsung selama 2 kali dan sempat viral di media sosial. Semalam tuh sekitar 1:30, jam 1-an. Kejadian kehilangan tuh, dia wakili lewat tuh gak maling tuh. Wakili lewat dari situ, langsung masuk, berputar. Dia bawa sepeda tuh sekitar jam 4. Itu beda gak? Tapi lihat dari CCTV memang ini ya, nggak pakai baju ya? Tidak pakai baju nanti ya, telanjang bulan. Akibat aksi pelaku ini, 1 sepeda korban hilang di bawah lari pelaku. Korban berencana melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. David, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki warga Kapuk Cengkareng tewas tenggelam saat berenang di Danau Elang Laut Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Pencarian korban dilakukan oleh petugas Sudin Gulkarmat sejak dini hari kemarin dan pada Rabu pagi akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Usai ditemukan petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, jasad Yoga bocah berusia 13 tahun warga Kapuk Cengkareng Jakarta Barat langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk kepentingan otopsi. Menurut warga, meskipun sudah dilarang, korban bersama teman-temannya tetap nekat berenang ala prosotan hingga ke tengah danau yang memiliki kedalaman hingga 2 meter. Korban yang tidak bisa berenang akhirnya tenggelam, bahkan warga sekitar yang ada di lokasi ikut membantu mencari menggunakan jala ikan. Proses pencarian korban juga dilakukan petugas Sudin Pemadam Kebakaran dengan mengerahkan perahu karet bermanuver keliling danau untuk membuat arus agar jasad korban timbul ke permukaan. Alhasil korban ditemukan sudah tidak bernyawa mengapung di tengah danau. Anak itu istilahnya berenang. Katakan dia balapan lah ya kan, balapan berenang lah istilahnya. Setelah balapan berenang itu, anak-anak itu yang satu itu dia nggak bisa berenang Pak.
Yang satu nggak bisa berenang, dia mau ke sana aja belum sampai ke sana. Itu gambarannya. Jadi terburu kelelep. Nah, sehingga pada saat itu temannya itu laporan ke Wandra. Pak, teman saya kelelep Pak di sana kan begitu. Nah, dia buru-buru kabur pulang. Pasca peristiwa tersebut, pihak penjaga Dinas Kehutanan dari Hutan Mangrove Danau Elang Laut akan memperketat dengan melarang warga, terutama anak-anak, agar tidak berenang di lokasi ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang roti di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas tertabrak mobilnya sendiri. Mobilnya tiba-tiba melaju saat mesin dihidupkan. Nggak ngerti. Edi Saputra, seorang penjual roti di Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas usai tertabrak mobilnya sendiri. Korban terluka parah di kepala karena menghantam dinding rumah. Peristiwa berawal saat korban meminta istrinya untuk menstarter mobil saat akan dipanaskan. Namun tiba-tiba mobil melaju dan menabrak korban yang berada di depannya. Lantaran merasa ada kejanggalan, anak korban meminta polisi menyelidikinya dan jenazah diotopsi. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengadakan olah tempat kejadian perkara dengan menyisir sekeliling rumah korban. Kan kami telepon, udah banyak kali darah ya katanya. Jatuh kenapa? Ketabrak mobilnya sendiri katanya kayak gitu. Jenazahnya udah ditutup sama orang ini, udah ditutupi kain gitu keterangannya. Mobilnya lagi dipanasin, jalan sendiri. Jadi kami nggak logika gitu, jalan sendiri. Jadi saya minta otopsi ini supaya biar sama-sama enak keluarga kami dan keluarga orang itu. Jenazah pun akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Utara untuk diotopsi. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Warga Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa kepala. Pelaku mutilasi telah ditangkap polisi dan saat ini diperiksa intensif. Warga Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa kepala. Jasad perempuan ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Pada tubuh korban ditemukan luka bakar di bagian lengan dan dada. Korban yang diduga masih remaja ini juga menjadi korban mutilasi. Kepala korban ditemukan beberapa meter dari jasadnya. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga kuat mengalami kekerasan seksual. Penemuan mayat berawal dari munculnya kobaran api di rumah kosong tempat kejadian perkara hingga menarik perhatian warga. Api di rumah gitu, soalnya pakai baju ini kan langsung pakai ember, simbol-simbolnya lagi tuh. Simbol soalnya pas nyari senter ada kaki gitu, ini mayat gitu nih. Gitu aja Bang. Tadi itu kondisinya kayak apa mas? Kondisinya itu sudah kayak berapa telentang gitu mas, kepala. Berdasarkan penyelidikan dan penemuan sejumlah barang bukti, polisi menangkap pelaku mutilasi. Pembunuhan sekitar umurnya 15 tahun dan pembunuhan itu dilakukan lebih daripada satu. Jadi memang ada dua tindakan dan dua saksi. Kita datang identifikasi supaya korban itu sudah diotopsi, sudah diidentifikasi, kami lakukan penyelidikan nanti. Identitas belum dan? Identitas belum ditemukan, termasuk daripada pelaku. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Ulin untuk diautopsi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Polisi telah melakukan olah TKP dan menggelar perkara awal terhadap kasus dugaan pelecehan seksual siswi SMA di Batu Malang, Jawa Timur dengan melibatkan pihak sekolah Selasa kemarin. 3 orang saksi telah diperiksa dalam kasus tersebut. Polda Jawa Timur masih terus mendalami perkembangan kasus pelecehan seksual terhadap siswi SMA di Batu Malang, Jawa Timur. Penyidik juga telah melakukan olah TKP dan gelar perkara kasus ini pada Selasa kemarin. Sejauh ini, tim penyidik sudah memeriksa 3 orang saksi pelapor. Polisi juga membuka hotline khusus untuk menerima laporan dan pengaduan dari korban lainnya. Kemudian
Kemudian juga sudah dilakukan olah TKP yang hasilnya masih dalam pendalaman tim dari Ditreskrimum Polda Jatim, dan untuk menampung semua pengaduan maupun informasi yang terkait dugaan kasus tersebut, kita sudah menyiapkan nomor hotline yang dijamin keamanannya. Sebelumnya, Polda Jawa Timur menerima laporan dari Komnas Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa 3 orang mantan siswi telah mendapatkan kekerasan seksual oleh oknum pihak sekolah SPI. Laporan ini dilakukan pada 29 Mei lalu. Selain ketiga korban, diduga masih ada belasan anak lainnya yang menjadi korban kekerasan seksual di sekolah tersebut. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Lok Sumawe, Aceh tertangkap basah menyodomi bocah berusia 8 tahun di toilet masjid. Pelaku mengaku sudah menyodomi anak di bawah umur sebanyak 8 kali. Inilah Aldi Maulana, pemuda berusia 22 tahun yang ditangkap petugas keamanan karena menyodomi seorang anak laki-laki berusia 8 tahun di dalam toilet Masjid Islamic Center Jalan Merdeka Simpang 4 Banda Sakti Lok Sumawe. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah melakukan aksi bejatnya terhadap anak di bawah umur sebanyak 8 kali. Terungkapnya aksi bejat ini berawal dari laporan petugas kebersihan masjid yang mendengar suara rintihan anak dari kamar mandi. Tanpa sengaja dia terdengar suara rintihan orang sakit, anak-anak. Sementara enggak begitu direkam, sampai beberapa kali pihak dari klinik sempit curiga. Dari situlah pihak klinik sempit menghubungi tugas keamanan, langsung tiba di TKP. Kami dobrak pintu kamar mandi. Pelaku dan korban diketahui masih ada hubungan kerabat. Kini pelaku ditahan di Mapolres Lok Sumawe untuk diproses lebih lanjut. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Tidak hanya terjadi di Aceh, pemirsa, sejumlah peristiwa pencabulan juga pernah terjadi di beberapa masjid. Masjid yang sedianya menjadi tempat suci untuk beribadah malah dijadikan sebagai tempat asusila oleh orang-orang berperilaku bejat. Di Masjid Baitul Makmur Pangkal Pinang inilah seorang anak perempuan dicabuli ketika sedang salat Isya bersama keluarga. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seorang pria masuk ke masjid ketika jemaah sedang khusyuk sholat. Namun bukannya sholat, pria ini malah mencabuli dan melakukan kekerasan seksual terhadap bocah perempuan yang tengah sholat di belakang ibunya. Tak hanya sekali, kejadian ini dilakukan berulang kali ketika korban sedang sujud. Mengetahui kejadian ini, pengurus masjid membuat laporan ke Polres Pangkal Pinang untuk permudah penangkapan pelaku. Seorang oknum guru mengaji di sebuah masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, perbuatan bejat ini dilakukan di dalam ruang marbot masjid. Pelaku diamankan warga setelah korban melaporkan kejadian ini ke keluarganya. Pelaku diketahui bertugas mengelola masjid dan mengajari anak-anak mengaji pada sore hari. Korban yang baru berusia 15 tahun kini mengalami trauma dan belum bisa dimintai keterangan. Sementara itu, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara. Di Blitar, Jawa Timur, kakek 60 tahun yang merupakan pengurus masjid ini dilaporkan mencabuli 6 anak di bawah umur di lingkungan tempat tinggalnya. Ironisnya, perbuatan cabul pelaku yang merupakan tokoh agama di kampung ini sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Pelaku beraksi saat rumahnya sepi dan para korban datang berbelanja di tokonya. Korban diancam tidak diberikan uang kembalian jika menolak keinginannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Diduga akibat tabung gas meledak, 3 kios di kawasan Pasar Kota Krui, pesisir barat Lampung, Rabu malam terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api seketika membesar dan membakar sejumlah kios pedagang di Pasar Kota Krui,
Pasir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Banyaknya isi kios yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah semakin menjadi hingga ke bangunan lain. Warga pun berusaha memadamkan api dengan air seadanya, namun tidak membuahkan hasil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api, alhasil dalam waktu 1,5 jam, api berhasil dipadamkan. Menurut warga, api berasal dari tabung gas meledak dari salah satu kios pedagang makanan yang berada di pasar kota. Dan dengan cepat api merambat ke sisi bangunan lainnya hingga ludes terbakar. Awal mula api diduga dari mana sih? Dari kompor gas rumah makan Tiaro. Rumah makan itu ya? Kejadiannya sekitar jam berapa? 8:30. 8:30. Ada korban jiwa nggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya? Pada saat api membesar itu ada orang nggak di sekitar toko? Nggak ada. Nggak ada ya? Masih kosong ya? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Diduga remnya tidak berfungsi, truk bermuatan batu bara malam tadi menabrak 5 kendaraan dari arah berlawanan di kawasan Panorama 2 Padang, Sumatera Barat. Akibatnya satu minibus berpenumpang 6 orang terjun ke jurang sedalam 100 meter. Proses evakuasi 6 penumpang mobil minibus yang terjun ke jurang sedalam 100 meter berlangsung dramatis. Warga menggunakan tali dan saling bahu-membahu berpegangan tangan untuk turun ke dalam jurang tersebut menyelamatkan para korban yang terjepit di dalam mobil. Proses evakuasi memakan waktu yang cukup lama. Pasalnya, dengan kondisi jalan yang terjal serta tidak adanya penerangan lampu. Akhirnya, ke-6 korban dalam kondisi luka-luka berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang dengan menggunakan mobil ambulans. Menurut keterangan Kasat Lantas Polresta Padang AKP Alvin, kendaraan truk dari arah Solok menuju Padang berjalan beriringan dengan kendaraan lain. Karena hilang kendali, truk bermuatan batu bara menabrak kendaraan minibus hingga terseret ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sedangkan sopir truk telah diamankan petugas kepolisian ke Mapolsek Lubuk Kilangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah minibus juga masuk ke jurang saat menuju wisata Pantai Minang Rua, Bakauni, Lampung Selatan. 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka. Sebuah minibus yang dikendari oleh Supriyono warga Tegineneng, Lampung Selatan terjun bebas ke dalam jurang sedalam 30 meter di Desa Kelawi, Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan. Kejadian bermula saat minibus yang hendak melakukan wisata keluarga di Pantai Minang Rua, Bakahuni, tiba-tiba remnya tidak berfungsi. Kondisi jalan yang menurun tajam serta rute yang berkelok membuat sopir minibus tak mampu mengendalikan laju kendaraannya sehingga mobil terjun ke jurang. Akibat kejadian ini, sang sopir meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit, sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka sedang dan ringan. Saksi mata di lokasi kejadian menjelaskan, sebelum menuju lokasi wisata, pengendara mobil sudah diingatkan oleh pihak pengelola wisata untuk mengecek kondisi kendaraannya karena medan yang ekstrim. Udah ditanya dari mana, Tegineneng katanya. Hati-hati Pak, jalannya menurun dan menikung, kata yang jaga di pos 1. Udah dikasih himbauan sama udah dikasih himbauan. Berani nggak Pak? Ditanya lagi, remnya bagus nggak? Bagus katanya kan gitu. Makanya ya udah hati-hati Pak gitu. Dari atas juga udah dikasih tahu. Iya. Seluruh korban luka masih menjalani perawatan di Puskesmas Bakahuni, sementara kasus kecelakaan ini sudah ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaki asal Jakarta terjatuh dan meninggal dunia di Gunung Latimojong, Enrekang, Sulawesi Selatan. Evakuasi korban oleh warga dan pendaki lain berjalan dramatis. Evakuasi pendaki asal Jakarta yang meninggal dunia di Gunung Latimojong berlangsung dramatis. Korban atas nama Basuki Rahmat Surahman meninggal dunia saat mendaki Gunung Latimojong, 1 dari 7 puncak tertinggi di Indonesia pada Rabu sore.
Diduga, korban terjatuh dan terguling di jalur pos 3 saat menuju puncak Latimojong, yakni Rantai Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Pendaki dari Jakarta yang mengalami kecelakaan di antara pos 2, pos 3 menuju ke puncak Gunung Latimojong. Dan kronologinya dia terjatuh dan terguling sehingga menyebabkan hilangnya nyawa atau meninggal. Jasad korban yang telah dievakuasi dari Gunung Latimojong dibawa ke Puskesmas Buntu Batu Nrekang dan akan dipulangkan ke kampung halamannya di Jakarta. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seorang pengunjung restoran di Kota Padang, Sumatera Barat mengamuk saat petugas menggelar operasi justisi. Pemerintah Kota Padang membatasi jam operasional kegiatan usaha hingga pukul 10 malam. Udah semuanya kalau nggak mau dengar tarik semua. Tamu saya banyak belum menyelesaikan pembayaran, Pak. Pria ini terlibat adu mulut dengan aparat Polresta Padang dan Satpol PP yang akan menutup restoran di Jalan Arif Rahman Hakim. Karena meningkatnya kasus COVID-19, pemerintah Kota Padang membatasi jam operasional kegiatan usaha hingga pukul 10 malam. Operasi justisi ini digelar secara rutin oleh petugas gabungan di sejumlah tempat keramaian. Jadi komplain, kami menggunakan masker katanya. Nah, untuk pelanggaran protokol kesehatan tidak hanya dengan penggunaan masker saja, tetapi bagaimana dengan aktivitas berkerumun. Nah, seperti itu kita sampaikan, yang bersangkutan tidak terima. Nah, maka kami jelaskan, kami sampaikan, kemudian kami bawa ke Polresta Padang untuk kita lakukan tindak lebih lanjut. Dalam operasi ini, sebanyak 127 orang terjaring dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk dites swab. Mereka juga diganjar sanksi denda 100 hingga Rp250.000. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi dan ormas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrok. 2 provokator dan sejumlah senjata tajam disita. Kericuan terjadi saat aparat Polres Metro Bekasi mencegah anggota ormas yang hendak menutup jalan di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Aksi saling dorong pun terjadi lantaran ormas menolak saat dibubarkan paksa. Tidak hanya menggagalkan upaya penutupan jalan, aparat juga menangkap sejumlah orang yang diduga provokator. Diduga ormas ini turun ke jalan memprotes pembuangan limbah di salah satu pabrik. Akibat kejadian ini terjadi kemacetan panjang hingga 3 km. Kami lakukan penertiban, kemudian kita lakukan upaya-upaya kepolisian. Jadi kita lakukan penggeledahan, kita lakukan pembubaran, kita lakukan juga penyitaan. Ada 2 orang yang kita amankan karena membawa senjata tajam. Bahkan ada salah satu yang diacung-acungkan. Usai ditertibkan petugas, massa membubarkan diri. Sementara 2 provokator dan sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Niat ingin melerai debat penagih utang dengan pemotor yang kendaraannya akan ditarik, pasangan suami istri justru didorong sang penagih utang. Insiden tersebut viral di media sosial. Nih, debt collector nih. Nih, debt collector nih. Apa? Apa lo? Hah? Debt collector nih. Nah, debt collector nih. Pasangan suami istri di Jalan Raya Kalimalang Durensawit, Jakarta Timur terlibat keributan dengan debt collector atau penagih hutang. Awalnya, Pak Sutri ini berniat untuk melerai pertengkaran antara kelompok penagih hutang dan pengendara motor yang kendaraannya hendak ditarik. Namun para penagih hutang tidak terima dan justru mendorong wanita yang merekam video dengan telepon genggamnya. Setelah pelaku meninggalkan lokasi, kedua Pak Sutri meminta bantuan polisi tanpa membuat laporan resmi.
diajak kembali untuk ke Polsek membuat laporan polisi, tapi yang bersangkutan menyatakan bahwa sudah puas dan terima kasih atas pelayanan dari Polsek Durensawit. Kan tapi kami sayangkan yang bersangkutan ini malah membuat konten ataupun video yang disebarkan di media sosial, ke Instagram ataupun yang lainnya. Agar kasus bisa diproses, polisi mengimbau agar pasangan suami istri yang bertikai dengan penagih hutang ini segera membuat pengaduan resmi ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas gabungan membubarkan pengunjung warnet anak-anak di kawasan Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas meminta pemilik warung internet jaga protokol kesehatan. Sejumlah anak yang tengah asik bermain game online di sebuah warnet ini terpaksa harus menghentikan permainannya saat petugas gabungan mendatangi mereka. Petugas meminta anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk bubar karena tidak satupun dari mereka yang menggunakan masker. Anak-anak tersebut juga tidak menjaga jarak selama bermain game. Petugas juga memberikan teguran dan meminta pemilik warnet menjalankan protokol kesehatan selama menjalankan usaha warnetnya. Razia protokol kesehatan ini dilakukan untuk mencegah kembali meningkatnya angka penyebaran COVID-19 pasca Lebaran.